Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yeremias Amos Lombok. Ungkapan syukur dari kami, umat-Mu, atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan, dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini, pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran. Tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap, walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas. Tetapi Allah sumber hikmat, mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal
segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan HUT Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah, yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalahan kami hanya di dalam gedung gereja. Apapun kami ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu,
Buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendahamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita membaca dan menghayati firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami akan membaca, mendengar, dan menghayati firman-Mu. Karuniakan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami, bukan hanya mendengar, tapi juga dimampukan memberlakukan firman-Mu sebagai kekuatan dan pengharapan kami dalam menjalani hidup beriman, dalam suka dan duka, agar kami tetap berpegang kepada kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami umat-Mu sedia mendengarkan kehendak-Mu. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang mengatakan, Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di mana GPIB boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda. Kita tahu pemuda adalah generasi gereja yang perlu untuk kita perhatikan dan juga kita berikan semangat untuk melayani, bersekutu dan bersaksi. Sehingga mereka juga dapat memahami panggilan dan pengutusan mereka sebagai gereja di tengah-tengah keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Oleh karena itu, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita merenungkan bagaimana Musa, seorang pilihan Tuhan yang dipanggil untuk membawa umat yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan. Kalau kita lihat bahwa kitab Ulangan ini memang secara sepintas kalau kita membaca seakan-akan mengulang cerita yang sudah pernah diceritakan di dalam kitab Keluaran. Yaitu ketika Tuhan membebaskan bangsanya dari tanah perbudakan di Mesir. Banyak cerita-cerita dalam Ulangan ini sudah diceritakan di dalam kitab Keluaran. Nah, tentu saudara-saudara, ini bukan berarti hanya pengulangan begitu saja. Tetapi kitab Ulangan mau memberikan penekanan-penekanan yang khusus. Karena konteks dari kitab Ulangan dan Keluaran itu tentu berbeda. Yaitu di mana kitab Ulangan ini yang ditulis oleh Musa, kalau kita lihat dari judulnya dalam bahasa Ibrani, yaitu Devarim, Eleha Devarim, yang artinya inilah kata-kata. Di dalam pasal 1 ayat 1, di situ judulnya kitab Ulangan ini. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tantangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot dan di Sahaf. Jadi perkataan-perkataan Musa atau pidato-pidato Musa atau juga disebut khotbah-khotbah Musa. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Yaitu bukan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tetapi kepada generasi kedua, yaitu mereka yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Karena generasi pertama sudah tiada lagi. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan sehingga mereka tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Maka tinggallah generasi kedua yang akan masuk ke tanah perjanjian ini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita ini,
sebelum mereka memasuki tanah perjanjian ini, maka Musa memberitahu kepada mereka. Yang kita baca tadi dikatakan demikian. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah-daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Saudara-saudara, Musa menyampaikan kondisi tanah perjanjian, di mana sebelumnya sudah diutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Dan ternyata hanya Yosua dan Kaleb yang memberitahu bahwa negeri itu makmur, sejahtera. Tetapi yang lainnya mereka takut kepada orang-orang penduduk Kanaan yang besar, yang tinggi, yang hebat, yang perkasa. Sehingga membuat orang-orang Israel yang lain menjadi gentar. Nah, sehingga mereka tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb yang melaporkan bahwa tanah itu subur, indah, dan mereka yakin sanggup mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Saudara-saudara yang kekasih, hal inilah yang kemudian Musa sampaikan kembali. Bahwa sekalipun di dalam tanah Kanaan ada bangsa-bangsa yang kuat, ya, bangsa-bangsa yang lebih besar, kota-kota yang berkubu, bangsa yang tinggi yang disebut dengan orang enak, yang badannya besar-besar, ya. Tetapi Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhan yang akan berperang bersama mereka untuk menaklukkan bangsa-bangsa itu. Jadi janganlah mereka takut, janganlah mereka gentar. Karena Tuhan yang akan campur tangan untuk mereka dalam memerangi bangsa enak maupun orang-orang yang ada di Kanaan. Dan inilah suatu pengharapan, satu semangat, satu dorongan untuk umat yakin bahwa berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan, pasti ada jalan, pasti ada sukacita yang akan diterima. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan nyatakan bagi umatnya adalah sesuatu yang penting. Bahwa di dalam kehidupan kita banyak sekali pergumulan. Banyak sekali masalah-masalah yang besar. Banyak sekali tantangan dan cobaan. Yang terkadang orang bilang kalah sebelum bertanding. Dalam arti kita baru menghadapi masalah kita sudah takut. Kita sudah cemas, kita sudah khawatir. Nah, firman Tuhan meneguhkan kita sebagaimana bangsa Israel. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memberi kemenangan mereka. Tuhan dikatakan laksana api yang menghanguskan.
Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Dan ini ada sesuatu yang pasti. Sesuatu yang memotivasi mereka untuk maju tak gentar. Untuk berperang menumpas bangsa enak itu. Dan apa yang Tuhan nyatakan ini bukanlah janji-janji palsu. Bukanlah PHP istilah sekarang. Hanya memberi pengharapan yang palsu. Tetapi ini adalah suatu janji yang nyata. Bahwa Tuhan melakukan ini bukan karena mereka orang yang baik. Bukan bangsa Israel yang dengar-dengaran yang taat. Tetapi Tuhan melakukan ini adalah untuk menyatakan namanya. Untuk menyatakan kekuasaan dan kekudusannya. Dia membela bangsa pilihannya ini. Untuk supaya bangsa ini memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau dari hadapan. Jadi Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya dari bangsa enak karena kefasikan. Karena kejahatan dari bangsa itu Tuhan mau membinasakan mereka. Tuhan mau menghancurkan mereka. Jadi semua ini tentu bukan dilihat dari kebaikan umat Israel. Tapi dari keadilan yang mau Tuhan nyatakan. Bahwa kejahatan, dosa akan menerima balasan dari Tuhan. Bangsa yang hidup dalam kejahatan akan dihancurkan oleh Tuhan. Oleh karena itu umat diminta jangan membanggakan diri. Karena dia berhasil mengalahkan bangsa yang kuat. Bukan karena jasa-jasaku. Tapi semua ini karena Tuhan yang melakukan untuk kemuliaan namanya. Untuk menyatakan keadilannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada siapapun. Terlebih kepada kita sebagai umatnya. Kita adalah miliknya yang sudah ditebus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Jadi kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah ditebus. Dan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 juga mengatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah saudara-saudara perjanjian
keselamatan yang sudah kita terima dari Allah lewat Yesus Kristus. Kematiannya telah menebus, menanggung dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Sehingga hidup kita adalah milik Kristus. Sehingga apapun yang kita miliki dalam hidup ini adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik kita kaya, kita miskin, kita susah, kita senang, kita percaya bahwa semua itu adalah milik Kristus. Nah, sehingga ketika kita diberikan berkat yang melimpah, maka itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, tapi kita juga persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk supaya nama Tuhan diimani, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup beriman kita. Terlebih para pemuda kita. Ya. Tidak sedikit kita dengar di masa pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang akhirnya menganggur. Karena tidak ada uang, akhirnya mereka nekat. Ya. Para pemuda dia mencuri, dia menipu, dia menjambret. Ya. Di berita-berita kita sering menyaksikan, kenapa kamu melakukan ini? Saya sudah di PHK, saya tidak ada pekerjaan, saya tidak bisa makan. Mau tidak mau mereka melakukan tindakan kriminal untuk menyambung kehidupan mereka. Nah, inilah saudara-saudara kita bersama-sama sebagai gereja generasi, gereja para pemuda yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-70. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang memberi jalan masa depan yang baik bagi kita. Asal kita mau tetap setia, tetap berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena di dalam Dialah ada masa depan yang indah. Berjalan bersama Tuhan, bekerja bagi Tuhan, tidak akan sia-sia dalam kehidupan ini. Sebagaimana di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah kekuatan dan pengharapan kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat Allah berikan bagi kita. Tidak ada masalah sebesar apapun yang dapat menghalangi kita, menghambat kita ketika kita mau berjalan bersama Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hari depan yang indah. Dalam Yeremia pasal 29, saya tutup ayat 11 yang mengatakan demikian. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Saudara yang di rumah juga harus baca Alkitab. Jangan hanya mendengar, menonton, tapi kita membaca Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selamat merayakan ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB dan selamat bersaksi dan melayani bagi kita semua. Mari kita berjalan bersama Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Dia sediakan bagi umat yang setia kepadanya. Amin.
kita berbuat apa dengannya. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita naikkan permohonan doa kepada Tuhan lewat doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kasih dan rahmat. Kami bersyukur di minggu pagi ini Tuhan berkenan mengumpulkan kami untuk bersama-sama kami bersekutu di dalam kami memuji dan membesarkan keagungan Tuhan, sekalipun kami harus melakukan ibadah minggu ini melalui siaran YouTube. Oleh karena kondisi dan keadaan bangsa kami yang masih mengalami pandemi virus corona ini. Oleh karena itu, biarlah ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu kekuatan dalam hidup beriman kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan para anggota legislatif, dan seluruh pemimpin-pemimpin pemerintah kami di daerah maupun di pelosok-pelosok. Tuhan berikan hikmat kemampuan, sehingga mereka mampu untuk memimpin dengan baik, dengan adil, membangun bangsa kami untuk menuju bangsa yang saling menghargai, menghormati, dan kami boleh saling menopang satu sama lain dalam segala kekurangan maupun segala kelemahan kami masing-masing. Jauhkan dari kami perpecahan, perselisihan, pertikaian di antara suku, agama, budaya, dan lain-lain. Biarlah kami boleh hidup di dalam negara kesatuan ini dengan damai, dengan kami saling menghargai satu sama lain. Kami berdoa juga khususnya untuk wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda kehidupan bangsa-bangsa di dunia maupun kami di Indonesia, dan juga yang berdampak di dalam kehidupan kami sebagai keluarga dan gereja. Tuhan juga tetap memberi jalan yang terbaik bagi bangsa-bangsa di dunia ini, bagi pemerintah kami Indonesia, supaya kami juga dapat menjaga diri, menjaga kesehatan, terlebih juga Tuhan memberikan jalan kepada para ilmuwan untuk dapat menemukan vaksin virus corona, untuk dapat menyembuhkan mereka yang terjangkit.
Berkati juga gugus tugas COVID-19 di Indonesia di dalam menangani para pasien bersama dengan para perawat, dokter, tim medis. Tuhan juga menjaga kesehatan mereka, memberi kemampuan mereka ketabahan untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menangani pandemi virus corona ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami gereja-gerejamu di dunia dan juga kami di Indonesia lewat Persekutuan Gereja Indonesia, lewat Persekutuan Gereja Indonesia yang ada di daerah-daerah maupun kami di wilayah Bekasi. Dan juga untuk kami Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode GPIB bersama seluruh MUPEL dan juga seluruh pelayan-pelayannya, perangkat-perangkat teologi maupun juga seluruh program kerja. Agar kami juga Tuhan mampukan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Berilah kami hikmat, kemampuan, sukacita di dalam melakukan tugas pelayanan kami masing-masing. Secara khusus kami Jemaat GPIB Gloria di Bekasi. Tuhan juga berikan kami kebersamaan. Majelis Jemaat PHMJ dan seluruh unit misionernya. Pengurus ke-6 pelayanan kategorial, komisi-komisi BPPJ, dan karyawan kantor gereja. Sehingga pelayanan kami juga berkenan kepada Tuhan dan membangun persekutuan yang saling menghargai, menghormati, dan setia melayani Tuhan. Agar kehadiran Jemaat Gloria menjadi berkat di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia maupun di dalam persekutuan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang hari ini memperingati perayaan ulang tahun yang ke-70. Bersama juga dengan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Gloria. Biarlah Tuhan juga memampukan mereka, baik Dewan Pelkat GPIB maupun pengurus Pelkat di Jemaat Gloria bersama seluruh anggota-anggotanya untuk dapat bekerja melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat dan dalam kebersamaan. Sehingga kehadiran Pelkat Gerakan Pemuda juga menjadi generasi bagi gereja untuk memimpin, melayani, dan menjadi berkat baik di dalam gerejamu, keluarga, dan terlebih bagi bangsa dan negara Indonesia. Biarlah melalui program-programnya Tuhan kuduskan, walaupun dalam situasi pandemi ini, sehingga tidak menghilangkan semangat mereka untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, khususnya juga bagi kami Jemaat GPIB Gloria, sektor 1 sampai 11, kami berdoa bagi keluarga khususnya di minggu ini sektor 8, keluarga Ibu Foni Unawekla Nanlohi, keluarga Paul Sahoka, keluarga Ibu Junior Hutauruk Boru Butar-Butar, keluarga Tantiana Sinanu, keluarga Soalon Pangaribuan, keluarga Nahor Hutauruk, keluarga James Mako Sandip, keluarga Yeni Siagian, keluarga Rudi Panjaitan, keluarga Ibu Olga Kakauhe Rende. Kami bawa keberadaan keluarga-keluarga ini. Tuhan menguduskan, menguatkan, dan memampukan mereka menjalani hidupnya dalam keluarga, dalam kekuatan iman kepadamu. Dengarlah seruan doa pergumulan mereka masing-masing di dalam mereka menjalani hidupnya, baik secara pribadi maupun keluarga. Kami berdoa juga yang hari Minggu ini tanggal 2 Agustus
Mereka boleh Tuhan tambahkan usia dalam kehidupannya. Untuk Ibu Ida Widya Sari Niki Julu, Ibu Esther Amrita Redwick, Nancy Kesia Ayal, Jerry Amos Lelemboto, Jerry Indrawan Mamangke, Robert Fredrik Sahu Silawani, Audrey Geraldine Kesaulija. Inilah saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan tambahkan usia. Kuduskanlah sukacita mereka, agar pertambahan usia ini membawa mereka selalu bersyukur, hidup dalam kesetiaan iman kepadamu, dan juga taat menjalankan tanggung jawabnya dalam keluarga maupun di tengah-tengah gerejamu. Kami mau berdoa bagi pergumulan jemaatmu, para lansia, janda, duda, dan anak yatim piatu. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, pendidikan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang belum mendapatkan keturunan. Biarlah Tuhan mendengar seruan doa mereka yang mengharapkan campur tangan dan pertolongan-Mu. Karenanya di dalam Tuhan yang sanggup memberi kekuatan, memberi masa depan yang indah. Juga yang bergumul untuk sakit yang diderita, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan mendengar doa mereka pribadi, keluarga, dan kami umat-Mu yang mengharapkan campur tangan Tuhan, pengudusan Tuhan untuk penderitaan sakit mereka, sehingga mereka boleh mendapat pertolongan hanya dari Tuhan. Juga yang berduka, keluarga Riri Nomleni, sektor pelayanan 2, keluarga Soekarno Dekanter, sektor pelayanan 3, keluarga Randy Hartono, sektor pelayanan 7. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan, penghibur dalam duka mereka, sehingga mereka tetap melihat semua ini dalam rencana indah yang Tuhan anugerahkan, sekalipun mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih dan cintai dalam keluarganya. Biarlah penghiburan yang sejati menguatkan mereka dalam menjalani duka cita, sehingga duka cita Tuhan ganti dengan sukacita yang datangnya daripada-Mu, untuk mereka bersyukur di dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan boleh kami juga berdoa bagi kami semua, baik yang ada di rumah kami masing-masing, sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu. Tuhan juga berkati dan kuduskan keluarga kami masing-masing, dalam pergumulan kami masing-masing, dalam doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Persatukan kami semua di dalam kasih Tuhan untuk menjalani hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi berkat dalam keluarga, dalam masyarakat lingkungan di mana kami hadir dan berada. Dan juga terima kasih untuk jalannya ibadah minggu ini lewat tim IT Jemaat Gloria yang sudah menjalankan tugas-tugas dalam kebersamaan, sehingga boleh terlaksana ibadah minggu ini secara YouTube maupun juga di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bawa doa dan permohonan ini dalam kasih dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber pertolongan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan kesaksian puji-pujian dari Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Gloria dengan judul lagu Jangan Lelah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan perpuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri, serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Amin. Ringkasan Wata Jemaat. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan Wata Jemaat Minggu 2 Agustus 2020 sebagai berikut. 1. Akan dilayani ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi 1.1 Saudari Marta Maria Carolina Timisela, Jemaat Sektor 11, dengan Saudara Christian Kosasi, Jemaat Sektor 11. Pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB di GPIB Gloria. Persiapan dan pengembalaan calon pengantin bersama orang tua, saksi, dan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Rabu 5 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB di GPIB Gloria. Pemberitahuan kedua. 1.2 Saudara Andrew Yohanes da Costa, Jemaat Sektor 9, dengan Saudari
Karen Wisdal Denli Piris, Jemaat GPIB Paulus DKI Jakarta. Pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB di GPIB Jemaat Paulus DKI Jakarta. Pemberitahuan kedua, baptisan dan peneguhan sidi khusus. Baptisan kudus dan peneguhan sidi khusus akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di GPIB Gloria bagi 1. Adel Safitri, Jemaat Sektor 2. Yang kedua, Sela Marcelia Anastasia, Jemaat Sektor 6. Pengembalaan bagi orang tua, saksi, kosek, dan majelis bertugas akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Agustus 2020 pukul 00 WIB di GPIB Gloria. Yang ketiga, berita duka cita. Majelis dan jemaat GPIB Gloria menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya yang pertama, Ibu Sri Mugyarti, usia 61 tahun. Almarhum adalah orang tua dari Ibu Prima Aristia Loka Arianti, Jemaat Sektor Pelayanan 7. Meninggal pada hari Jumat 17 Juli 2020 di Bekasi. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 di TPU Pedurenan Bekasi. Yang kedua, Ibu Ivoni Kristina Nomleni. Almarhum adalah adik dari Ibu Florence Kartini Riri Nomleni, Jemaat Sektor Pelayanan 2. Meninggal pada hari Senin 20 Juli 2020 pukul 15.59 WIB di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2020 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Ibu Martin de Nelwan de Kantor. Almarhum adalah orang tua dari Ibu Jacqueline Martin de Kantor, Jemaat Sektor Pelayanan 3. Pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 15.20 WIB di Bekasi. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 27 Juli 2020 di TPU Pandu, Bandung. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 4. Dengan dampak COVID-19 sehingga berdampak pula pada ekonomi yang dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga di sekitar gereja. Maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberi sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui kosek masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang tunai
maupun berupa natura, kami mengucapkan terima kasih. Kelima, pelaksanaan ibadah pada masa new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Di antaranya mengurangi kapasitas gedung gereja 50%, maksimal 30 orang, dan menganjurkan jemaat lansia serta yang rentan terhadap penyakit untuk tetap beribadah di rumah. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah di gereja akan dibatasi sesuai dengan protokol di atas. Dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja akan tetap dilayani secara online melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Untuk pelayanan live streaming, kami membutuhkan sarana dan prasarana sebagai berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana prasarana di atas, dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di warta jemaat atau menghubungi kantor gereja. 6. Untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan, GPIB Gloria Bekasi menyediakan pelayanan kris, yaitu pelayanan persembahan dengan melakukan scan QR code. Bagi jemaat yang belum paham cara menggunakan dengan kris, dapat melihat panduannya pada slide berikut. Jemaat juga dapat melihat panduan kris dalam warta jemaat atau website GPIB Gloria Bekasi. Warta ini selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Kalkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian, kepada yang kami banggakan segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dalam memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayan kategorial tertua lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi dari tahun 1950 sampai 1966, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja pada tahun 1967 sampai 1982. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya, unit misionaris sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategorial usia. Saat ini sudah berumur 70 tahun.
Keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberi dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun sesuai dengan profil Pelkat Gerakan GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa membangun semangat optimis dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan, GPIB pada bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat beberapa program yang telah disusun. Dari mulai pembinaan-pembinaan, tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tematik. Untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir, serangkaian kegiatan ibadah syukur, dan perayaan HUT ke-70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda di tiap jemaat atau mupel. Maupun dalam kebersamaan sinode yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri, untuk kesehatan keluarga dan sekitar, berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimis kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberi bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreatif seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari Gerakan Pemuda GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita, agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda GPIB senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, Unit Misioner
Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando C. Lopati, Welma H. Pais, Vivianita Sadimun, Irene A. Inkiriwang, Gary E. Sagala, Donald J. Salakori, Kesia M. Mahulete. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Terimalah amanat pengutusan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung, supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Pada jalan kami yang berat, amani untuk penaustawi. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk penaustawi. Yang berliku dan menyesat, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Berilah damai sejahtera, amani untuk penaustawi. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, ya benar ada